Jonathan Frizzy tak jadi ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka atas kasus obat keras di dalam vape. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, pria yang akrab disapa Ijong itu hanya dikenakan wajib lapor. Hal tersebut dikarenakan Ijong harus menjalani pemulihan dan kontrol dokter usai menjalani operasi. Sontak saja tidak ditahannya mantan suami Dena Devanka itu, menuai sorotan publik. Lantas, bagaimanakah keterangan dari pakar hukum terkait status Jonathan Frizzy sebagai wajib lapor meski telah ditetapkan sebagai tersangka? Kalau kita berbicara tentang obat keras, itu diatur di Undang-Undang 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Itu memang sangat dilarang, harus ada izin daripada dokter atau izin dari pemerintah. Tujuannya untuk apa? Ancamannya tinggi, itu 12 tahun, bahkan dendanya 5 miliar rupiah. Barang buktinya sungguh besar, ini harus menjadi titik perhatian aparat penegak hukum. Jangan sampai nanti kalau seperti ini tidak konsen untuk memberantas, muncul lagi nanti. Karena tidak dilakukan penahanan, maka tersangka yang tidak dilakukan penahanan itu agar terkontrol bahwa ia tidak melarikan diri, ya, maka tersangka itu wajib lapor, wajib menjalani, ya, lapor, ya. Jadi biasanya wajib lapor itu dilakukan seminggu sekali, ya, atau seminggu 2 kali, ya, Senin Kamis atau hari Kamis saja atau hari Senin saja, biasanya seperti itu. Nah, untuk di KUHP sendiri, ya, kalau tidak dilakukan penahanan, ya sudah, itu berarti kewenangan penyidik tidak melakukan penahanan. Namun protapnya, ya, diatur di dalam Perkapolri tentang penyidikan tindak pidana. Nah, itu ada, ya, bahwa kalau tidak dilakukan penahanan, nah itu harus menjalani wajib lapor, ya. Justru, ya, kalau dilakukan penahanan sebenarnya ada hak tersangka juga, yaitu untuk dikunjungi dokter, untuk mendapatkan pemeriksaan sebenarnya. Jadi dilakukan penahanan pun tidak masalah karena ada hak tersangka juga yang diatur di dalam KUHP. Bagi tersangka yang sakit itu berhak untuk diperiksa, berobat, atau berhak untuk dikunjungi dokter. Itu. Jadi sebenarnya sakit itu tidak menjadi alasan untuk tidak dilakukan penahanan, ya. Karena diatur juga di KUHP, meskipun tersangka itu sakit juga berhak untuk mendapatkan kunjungan dokter, mendapatkan pengobatan, mendapatkan perawatan, ya. Itu berhak, tergantung kondisi tersangka itu sakitnya bagaimana. Makanya perlu transparansi dalam hal penanganan itu sendiri, gitu loh. Saya hanya menyoroti kenapa begitu banyak. Tujuannya apa? Saya pernah juga punya klien itu sakit juga, tapi waktu itu penyidik bilang, ya, hadirkan aja dokter, termasuk dokter pribadinya ke sini. Tidak harus di luar. Itu tergantung keadaan, pertimbangan daripada penyidik. Ya, memang mereka punya kewenangan dan pertimbangan di situ. Yang paling kita khawatirkan, ini akan menjadi presiden buruk buat yang lain. Jangan hanya untuk seseorang diberlakukan istimewa, untuk yang lain tidak. Ini takutnya menjadi presiden buruk. Ya, kalau untuk kebutuhan pribadi, karena dia katakanlah kalau dia tidak mengkonsumsi itu maka dia katakanlah sakit, ya, itu kan harus lewat dokter. Tidak bisa Anda menyimpulkan sendiri Anda harus memakan ini. Tidak bisa. Itu namanya egoisme. Yang menentukan itu adalah dokter. Nah, kalau kuantitinya banyak, untuk pengobatan itu untuk apa? Ini yang perlu didalami, gitu loh. Jadi kita tetap berpikir adalah, ya, harus objektif supaya tidak menjadi presiden buruk buat kemudian hari, gitu loh. Jadi tidak ada alasan-alasan subjektif, harus objektif. Kan di kepolisian juga ada dokter kepolisian. Silakan dicek. Nanti mereka koordinasi dengan katakanlah dokter yang menangani terdahulu. Apakah anak ini memang harus memerlukan seperti itu? Dan apakah harus katakanlah mengimpor atau membeli segitu banyak? Lah buat apa? Kalau konsumsi pribadi nggak perlu banyak, itu saya kira. Itu tinggal didalamin aja. Kalau dia bicara tentang penyelundupan, katakanlah memasukkan obat tanpa izin, ya berarti kan ada pasalnya tadi, Undang-Undang Kepabeanan. Kalau dia terhadap Undang-Undang Kesehatan, ya bisa 2, bisa 3, junto 5-5-nya. Kan dia bukan sendiri.
Ada yang berperan membiayai, ada yang berperan untuk mengerjakan, ada yang membantu, kan itu minimal pasalnya itu 2 atau 3 itu yang saya tangkap itu. Jika kepolisian Bandara Soekarno-Hatta atau penyidik Polres Bandara Soekarno-Hatta menyampaikan ke publik bahwa ditemukan peranan aktif Ijong ini termasuk mengurus ke bea cukai. Nah, persoalannya adalah barang ini masuk, berarti lolos dari bea cukai, berarti ada oknum bea cukai yang bermain. Nah, seharusnya kalau penyidik menemukan ya, ada dugaan bea cukai, oknum dari bea cukai yang meloloskan karena diurus oleh Ijong CS, seharusnya penyidik Polres Bandara ini mengembangkan orang yang turut serta mengedarkan, membuat barang itu lolos masuk ke Indonesia ini, ya, itu ternyata yang di bea cukai itu dapat diurus, berarti ada oknum. Nah, seharusnya penyidik mengejar tuh oknum bea cukainya, cari dan periksa, tetapkan tersangka juga karena dia turut serta itu membuat masuknya barang terlarang ini. Itu dia, penyidik ini sedang mempertontonkan ya penanganan penegakan yang tidak adil. Nah, 7 tersangka lainnya ya kan dilakukan penahanan ya, sementara Ijong tidak dilakukan penahanan. Nah, ini tindakan yang tidak adil itu ya, yang dipertontonkan, yang ditunjukkan oleh penyidik. Nah, makanya seharusnya kalau yang 7 itu dilakukan penahanan, maka Ijong juga harus dilakukan penahanan. Meskipun dia kooperatif, meskipun dia sakit, ada hak tersangka ketika dilakukan penahanan. Tadi ketika tersangka sakit juga berhak ya mendapatkan pengobatan, dikunjungi dokter, kemudian berobat kemana, itu boleh tergantung situasi, kondisi dari si tersangka sakitnya bagaimana itu. Jadi tidak ada alasan sebenarnya dengan sakit itu kemudian tidak dilakukan penahanan ya. Tadi terkecuali memang ada sesuatu yang sangat berharga bagi penyidik gitu. Untuk teman-teman aparat penegak hukum, jangan dibiasakan bertindak tidak adil. Kalau memang seseorang telah patut diduga melakukan pelanggaran, ya lakukan secara adil. Kalau memang ada pertimbangan lain, berlakukanlah sama yang lain juga gitu loh. Jadi jangan tegakkan hukum dengan melakukan diskriminasi hukum.